Halo teman-teman, kenalin nih namaku. Sebelum kita jelasin lebih lanjut, kalian tahu nggak apa tuh mobilitas sosial? Nah, pasti belum ada tahu kan? Jujur. Nah, maka dari itu simak video berikut ini. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu apa itu yang dimaksud mobilitas sosial berasal dari kata mover atau dalam bahasa Latin yang artinya memindahkan atau berpindah. Nah, mobilitas sosial merupakan perpindahan orang atau kelompok dari suatu status sosial ke status yang lainnya, baik itu naik atau turun, baik itu menjadi lebih baik atau mengalami penurunan. Teori ini sama halnya dengan setiap manusia selalu memiliki keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, maka dari itu, dari keinginannya tersebut muncul suatu keinginan untuk mendapatkannya, yaitu dengan berusaha. Salah satu contohnya, keinginan untuk mengubah nasib dari yang awalnya dirasa kurang beruntung menjadi nasib yang kurang beruntung atau menjadi lebih baik. Nah, dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan individu ataupun kelompok dari yang karena adanya dorongan, yakni dari satu lapisan ke lapisan yang lain atau dari suatu status ke status yang lain begitu. Baik itu mengalami penurunan atau kenaikan gitu. Baik mengalami kesuksesan atau keberhasilan maupun kegagalan. Setelah mendengar dari pengertian mobilitas sosial tadi, ada dua komponen, yaitu kelompok dan individu. Nah, pasti teman-teman belum tahu kan apa itu kelompok, apa itu individu. Nah, individu itu adalah dalam bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya suatu komponen terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Sedangkan menurut konsep ilmu sosiologi adalah manusia yang hidup berdiri sendiri, tidak memiliki kawan atau sendirian. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, individu artinya organisme yang hidup dan berdiri sendiri sedangkan secara fisiologis individu memiliki sifat bebas yang sama dengan pengertian individu secara konsep sosiologi atau hidup berdiri sendiri. Nah, dari beberapa penjelasan di atas tadi dapat kita simpulkan ciri-ciri dari mobilitas sosial tadi. Ciri-ciri tadi yaitu diantaranya, yang pertama, individu itu memiliki akal, hasrat, dan keinginan, serta perasaan untuk menentukan sikap atau tindakan yang dilakukan, baik itu secara luar atau dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua adalah individu mempunyai naluri untuk terus berusaha hidup dan mencapai kepuasannya. Pastikan setiap manusia itu memiliki keinginannya atau tujuan masing-masing. Yang ketiga adalah individu memiliki kemampuan untuk membedakan antara satu individu dengan individu yang lain. Yang keempat, setiap individu itu memiliki cirinya masing-masing yang dapat membedakan dirinya dengan individu yang lain. Individu yang merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa itu meliputi, yaitu yang pertama adalah raga. Raga merupakan bentuk jasad yang khas sehingga dapat membedakan antara satu individu dengan individu yang lain meskipun memiliki ciri dan hakikat yang sama. Yang kedua adalah rasa. Rasa yaitu perasaan setiap individu yang dapat menangkap objek bergerak maupun benda-benda di dalam alam semesta seperti panas, dingin, lezat, dan sebagainya. Yang ketiga adalah rasio. Rasio merupakan bentuk akal pikiran manusia untuk terus berkembang dan menjadi individu yang lebih baik, serta menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Rasio juga berpotensi melahirkan mobilitas sosial secara individu. Yang keempat adalah rukun. Rukun atau pergaulan hidup ialah yaitu bentuk bersosialisasi dengan sesamanya dan hidup berdampingan untuk hidup yang harmonis, damai, dan sejahtera. Rukun merupakan suatu perangkat yang dapat membentuk sebuah kelompok sosial serta berpotensi melahirkan mobilitas sosial Dalam konteks mobilitas sosial, ketika seseorang individu itu berani serta berusaha membuat perubahan dalam hidupnya dengan adanya dorongan baik dari dalam atau disebut internal maupun adanya dorongan dari pihak luar atau eksternal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, maka ia telah melahirkan mobilitas sosial karena dengan perubahan yang ia lakukan telah mengubah status sosialnya, baik itu dia berhasil ataupun masih belum berhasil. Nah, komponen yang kedua adalah kelompok. Adanya kelompok ini disebabkan oleh beberapa macam, seperti karena adanya pekerjaan seperti
serikat pekerja, organisasi buruh, dan lain-lain. Bisa juga karena pernikahan atau dalam artian keluarga. Ada juga yang karena latar belakang seperti adanya kelompok NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Adanya kesamaan status seperti organisasi santri, organisasi mahasiswa, dan lain-lain. Karena adanya kesamaan kepentingan seperti pada partai politik dan sebagainya, dan masih banyak lainnya. Nah, kelompok ini, arti kelompok sendiri adalah mereka atau sekelompok orang yang saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain, yang memiliki harapan dan tujuan yang sama serta bersama-sama untuk menciptakan tujuan tersebut. Nah, kelompok ini sendiri ada yang dinamakan sebagai kelompok premier dan sekunder, dan ada kelompok premier adalah kelompok kecil yang anggotanya memiliki hubungan dekat dan cenderung bersifat langgeng, seperti keluarga, teman sebaya yang akrab, dan sebagainya. Kedua institusi inilah yang merupakan agen dari sosial premier dan dapat membentuk sikap, karakter, menanamkan identitas sosial, serta memberikan rasa nyaman dan aman. Karena ketika seseorang memiliki hubungan yang dekat, tentu peluang untuk sebagai kontrol sosial dalam kehidupan seseorang itu lebih besar daripada dengan orang-orang yang kurang akrab dengannya. Seperti halnya keluarga, karena keluarga itu salah satu peran dari keluarga atau tugas dari keluarga maupun orang tua yaitu sebagai kontrol sosial terhadap anaknya. Dalam konteks mobilitas sosial, contohnya adalah sekelompok kawan akrab yang sama-sama menginginkan atau memiliki keinginan untuk membuka usaha kecil-kecilan sebagai kegiatan sampingan selama menjadi mahasiswa. Akhirnya mereka berdua membuka usaha jualan makanan ringan. Mereka saling bergantian menjaga jualan, sedangkan yang lainnya fokus pada kuliahnya. Jadi ketika yang satu kuliah, satunya lagi menjaga jualannya itu. Mereka saling bekerja sama sehingga untuk bisa mencapai keinginan keduanya atau menghasilkan penghasilan kecil-kecilan dari usaha sampingannya itu. Beberapa ciri-ciri dari kelompok yang disebut dengan premier adalah adanya interaksi tahap muka yang relatif sering. Artinya orang-orang yang relatif sering bertemu itu disebut dengan premier, juga bisa disebut dengan premier. Terus selain itu ada juga adanya kedekatan dan keharmonisan serta komitmen yang cenderung langgeng. Oleh karena itu, orang dalam kelompok premier akan merasa sulit bila berpisah dan meninggalkan kelompoknya karena lamanya mereka tinggal bersama disertai komitmen dan ikatan emosional yang kuat sehingga melahirkan perasaan kasih sayang yang kuat antara anggotanya. Jadi, kelompok premier ini cenderung lebih langgeng, lebih emosional lah begitu. Yang kedua adalah kelompok sekunder, yaitu mereka yang memiliki hubungan yang kurang akrab dengan anggotanya, yang itu tingkatan keakrabannya di bawah dari premier. Mereka bersifat temporal atau sementara, lebih sedikit momen interaksi tahap muka antar anggotanya, dan cenderung terikat oleh persamaan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dalam kelompok ini, orang akan mudah bertemu dan berpisah saat tugas telah terlaksanakan atau terselesaikan. Maka dari itu, kelompok yang disebut dengan sekunder ini biasanya bertemu ketika ada tujuan atau sesuatu yang dibutuhkan. Ketika tujuannya itu sudah selesai semua, maka ya keduanya mungkin berpisah begitu. Namun apabila keduanya ini pertemuan mereka ini semakin lama semakin dekat atau lebih emosional, maka bisa jadi yang awalnya berstatus kelompok sekunder menjadi kelompok premier karena kedekatan di antaranya. Misalkan aku sama si A. Nah, kita sama-sama kenal di satu kelas karena sama-sama santri baru atau siswa baru. Nah, kita berkenalan singkat, gak terlalu dekat, gak terlalu akrab, namun lama-kelamaan karena sering bertemu, terus lama-kelamaan bertukar cerita. Nah, dari situ menimbulkan hubungan yang akrab dan lebih emosional, sehingga ketika kita berpisah mungkin itu lebih berat begitu, atau begitulah pokoknya ya. Nah, selanjutnya kita lanjut mengenai status sosial, karena mobilitas sosial ini erat kaitannya dengan status sosial, perpindahan status sosial. Nah, status sosial sendiri ini bermacam-macam. Yang pertama yaitu ascribed status atau status warisan, yaitu status sosial yang merupakan warisan atau turunan dari keluarganya. Misalkan, contoh, bapaknya itu adalah raja, otomatis anaknya itu adalah putra mahkota atau penerus dari kekuasaannya tersebut. Seperti itu. Ascribed status memiliki beberapa karakteristik, diantaranya status sosialnya tidak bisa diubah atau paten. Yang kedua adalah berdasarkan faktor biologis dan sosial, karena ini turunan, jadi tidak bisa
dibantah atau sudah paten. Yang ketiga adalah mempengaruhi hak dan kewajiban. Yang keempat, perkataan berkaitan dengan respon masyarakat sekitar. Karena misalkan anak dari seorang biasa atau misalkan anak dari seorang petani di desa, di sebuah desa dengan anak yang merupakan putra dari seorang kepala desa, itu mesti pandangan sosial dari masyarakat sekitarnya berbeda antara anak dari seorang petani atau orang biasa itu berbeda jauh dengan anak dari kepala desa tersebut. Yang kedua adalah achieved status atau status yang diperoleh karena adanya usaha. Misalkan si A karena merasa dia selalu tertinggal dengan teman-temannya sehingga ia belajar sangat rajin setiap hari belajar sehingga ia berhasil mendapatkan juara kelas. Maka dari itu si A ini memperoleh keinginannya dengan usahanya. Nah, itulah yang disebut dengan achieved status. Ini berkaitan juga dengan sebuah motivasi. Sebab seberapa besar usahamu, maka sebesar itulah pencapaianmu. Nah, yang ketiga adalah assigned status atau status yang diperoleh karena adanya pemberian atas jasa yang telah dilakukan. Misalkan ini biasanya yang diperoleh oleh para pahlawan. Misalkan Ki Hajar Dewantara mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan. Kemudian kita lanjut dengan jenis-jenis mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini bermacam-macam, yaitu yang pertama adalah mobilitas sosial antar generasi, yaitu mobilitas sosialnya itu berbeda generasi, generasi satu dengan yang lainnya. Misalkan bapak itu pekerjaannya adalah sebagai petani, sedangkan anaknya karena dia berhasil menjalani pendidikan yang tinggi, ia berhasil bekerja sebagai dosen, dan ini berbeda generasi tapi mengalami pengajuan atau perubahan. Maka dari itu disebut dengan mobilitas sosial antar generasi. Yang kedua adalah mobilitas intergenerasi, yaitu adalah mobilitas yang dialami seseorang atau satu kelompok dalam satu lingkup generasi. Contohnya, ada seseorang yang awalnya hanya pegawai staf biasa di suatu perusahaan, namun ia berpindah ke perusahaan yang lain, sehingga perpindahannya ini ia memutuskan untuk pindah ke perusahaan yang lain, ia menjadi direktur atau mengalami kemajuan dari perpindahannya tersebut. Yang ketiga adalah mobilitas sosial horizontal atau menyamping. Ini adalah status sosial seseorang yang sama kedudukannya meskipun berpindah. Misalkan yang kedua adalah mobilitas horizontal atau horizontal kan mendatar. Nah, ini intinya ketika seseorang mengalami perubahan, namun ini secara pandangan masyarakat atau status sosialnya tetap sama. Misalkan seorang pedagang karena mengalami suatu kejadian sehingga dia memutuskan pindah ke pekerjaan petani. Nah, meskipun dia ini berpindah, namun statusnya dalam masyarakat atau pandangan masyarakat itu tetap sama antara pedagang dan petani tersebut. Namun tidak dipungkiri, misalkan dari hasil perpindahannya ini, dari hasil berganti profesi sehingga menjadikan hidupnya lebih sejahtera, maka ini bisa saja mobilitas sosial vertikal naik. Nah, selanjutnya adalah mobilitas vertikal, yaitu mobilitas yang berpindah secara vertikal atau bisa naik bisa turun. Nah, mobilitas sosial vertikal ini dibagi dua, mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing, yaitu perpindahan kelas sosial derajat seseorang ke derajat yang lebih tinggi dari yang awalnya kurang beruntung menjadi beruntung. Misalkan dari yang awalnya tadi seorang petani biasa atau buruh petani, dia di kemudian hari dia berhasil menjadi bos dari petani. Maka dari itu ia mengalami kenaikan lah begitu ya. Terus ada 5 prinsip dalam yang bisa kita pahami dalam yang kedua adalah yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking, yaitu perpindahan kelas sosial seseorang dari kelas sosial yang tadinya di atas menjadi menurun atau ke bawah. Artinya perubahan kelas sosialnya mengalami penurunan begitu. Misalkan ada seseorang pemilik pabrik, namun di suatu hari mengalami suatu musibah seperti kebakaran dan sebagainya sehingga mengakibatkan kebangkrutan. Maka dari itu ia mengalami penurunan atau kerugian. Jadi sehingga penghasilannya menurun. Maka dari itu disebut dengan social sinking atau status sosialnya menurun gitu. Ada 5 prinsip yang diterapkan atau yang bisa kita pahami dalam mobilitas sosial menurun. Di antaranya tidak ada manusia atau kelompok atau organisasi yang bersifat menetap atau tetap. Maksudnya dalam artian tidak mengalami perubahan sama sekali.
Yang kedua, gerakan menuju mobilitas sosial vertikal tidak bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya tanpa hambatan. Itu tidak mungkin karena tidak ada sesuatu yang tidak ada hambatannya, karena ini di dunia bukan di akhirat. Di dunia itu tempatnya ujian begitu. Yang ketiga, memiliki ciri khas dalam setiap masyarakatnya. Yang keempat, tidak ada kecenderungan yang tetap dalam mobilitas sosial. Tidak ada yang cenderung ke kanan ataupun ke kiri. Nah, mobilitas yang selanjutnya adalah mobilitas sosial geografis. Ini mobilitas sosial geografis adalah suatu perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain karena adanya suatu alasan tertentu. Misalkan adanya transmigrasi, urbanisasi, migrasi, imigrasi, dan emigrasi. Nah, ini biasanya adanya bisa saja dari dorongan dari luar atau eksternal, atau bisa saja dari internal atau keinginan dari diri sendiri. Selanjutnya adalah konsekuensi dari adanya mobilitas sosial, karena setiap apa saja yang kita lakukan tentu memiliki konsekuensinya. Di antaranya penyesuaian diri terhadap lingkungan baru. Misalkan kita melakukan mobilitas sosial atau perpindahan. Nah, ini tentu kita harus bisa berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Misalkan kita dari yang awalnya tinggal di desa pindah ke di kota, dengan tentunya dari kondisi masyarakatnya atau adat istiadatnya yang ada di sana itu tentu mesti ada perbedaan. Maka dari itu kita yang sebagai pendatang baru harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang di sana, sehingga kita tidak mengalami sebuah diskriminasi dari masyarakat di sana atau yang membuat kita tidak nyaman begitu. Yang kedua adalah meningkatkan integritas sosial, karena mobilitas sosial dapat mempercepat kedekatan dan rasa persaudaraan di antara sesama. Misalkan kita yang awalnya di desa pindah ke kota. Nah, dari sinilah yang kita pindah di desa ke kota ini, kita memiliki banyak pertemanan atau kenalan dengan orang banyak. Yang keempat, meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup. Nah, dari mobilitas sosial ini yang kan sebuah dorongan dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ketika kita mengalami suatu kenaikan, nah dari sini akan tentu dapat menimbulkan atau memiliki peluang untuk lebih menyejahterakan hidup kita atau kualitas hidup kita. Misalkan dari yang awalnya kita bisa dianggap golongan menengah ke bawah, bisa menjadi menengah ke atas dari mobilitas sosial tersebut tadi. Kesimpulannya yaitu manusia dalam ilmu sosiologi dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kelompok dan individu. Semua orang tentu pernah merasakan menjadi individu maupun kelompok, ya kan? Nah, kedua hal ini, individu dan kelompok maksudnya, sama-sama memiliki peluang untuk melakukan perubahan atau melakukan perubahan dalam hidupnya. Perubahan sosial dalam ilmu sosiologi disebut dengan mobilitas sosial, di mana ada mobilitas sosial vertikal dan horizontal maupun mobilitas sosial antar generasi dan intergenerasi, serta mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial erat kaitannya dengan status sosial. Ada beberapa kategori dari status sosial tersebut tadi. Di antaranya subscriber status atau status warisan, achievement status atau status yang didapat dari hasil usahanya, atau assigned status atau status yang diberikan karena adanya sebuah jasa yang telah diberikan oleh dia kepada masyarakat atau lingkungan sosial. Next, mobilitas sosial terjadi karena adanya dua dorongan, yaitu berupa beberapa faktor, di antaranya demografi yang kurang mendukung terhadap pendapatan, terlahir dengan status sosial yang rendah, kondisi politik, serta kebijakan yang bertentangan dengan kondisi diri, serta keinginan diri untuk melihat dunia luar. Namun di sisi lain ada juga faktor yang menghambat mobilitas sosial seperti kondisi ras dan kasta, adanya diskriminasi sosial, sampai faktor kemiskinan, sehingga tidak dapat menunjang untuk melakukan perubahan, seperti tidak bisa mencapai pendidikan tinggi karena terhambat karena masalah keuangan atau finansial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.